Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu antara maghrib dan isya untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita, pembahasan fikih, yaitu fikih muamalat, pembahasan yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia dalam hal transaksi-transaksi, baik itu jual beli, pinjam meminjam, dan selainnya. Jamaah sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan rukun daripada jual beli, bahwasanya rukunnya secara umum ada 3. Yang pertama adalah aqidani, yaitu penjual dan pembeli. Kemudian ma'qudun alaihi, barang yang diperjualbelikan, harga dan barangnya. Kemudian yang ketiga adalah sighat atau ijab qabul antara penjual dan pembeli. Dan rukun-rukun ini tidak terlepas dari syarat-syarat yang harus terpenuhi. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan, atau sementara sementara menyebutkan syarat daripada al-aqidain, syarat daripada penjual dan pembeli. Syarat yang pertama yang telah kita jelaskan adalah itlaqu at-tasarruf, artinya mampu melakukan transaksi, atau mutlak at-tasarruf. Apa yang dimaksud dengan mutlak at-tasarruf? Penjual dan pembeli adalah orang yang baligh, berarti bukan anak-anak. Kemudian keduanya adalah berakal, berarti tidak masuk orang yang gila. Kemudian yang ketiga adalah rasyid, artinya tidak masuk orang yang dibekukan transaksinya atau dibekukan kekuasaannya terhadap hartanya disebabkan karena kebodohannya. Nah, berarti semua orang tadi harus berakal, balik, dan rasyid. Nah, ini barulah dikatakan sebagai mutlak at-tasarruf, barulah boleh dikatakan mampu melakukan transaksi. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua yang kita telah jelaskan pada pertemuan yang lalu adalah adamul ikrah bi ghairi haq, tidak adanya paksaan yang tidak dibenarkan.
Artinya jangan sampai seorang itu melakukan transaksi jual beli dan salah satu diantaranya penjual atau pembeli itu melakukan secara terpaksa. Itu tidak sah, ya. Beda halnya kalau misalnya dipaksa karena alasan yang dibenarkan. Kalau alasannya dibenarkan, dipaksa, misalnya seorang yang memang punya utang dan tidak ada yang dia bayarkan kecuali barangnya yang dia miliki, kemudian dia dipaksa oleh hakim untuk menjual barangnya, maka walaupun dia dalam keadaan terpaksa, maka itu adalah terpaksa yang dibenarkan. Makanya kita katakan keterpaksaan yang tidak dibenarkan. Baik. Berikutnya jamaah sekalian, syarat berikutnya yang kita akan jelaskan, syarat yang ketiga sekarang ya. Syarat yang ketiga yang perlu kita jelaskan juga adalah Islamu man yushtara lahu nahu mushafin au muslimun au murtaddun la ya'tiku alaihi. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, syarat ketiga daripada penjual dan pembeli itu adalah Islamu man yashtari lahu. Islamnya orang yang membeli. Jadi pembelinya itu adalah muslim. Nahwu mushafin. Kalau yang dibeli itu adalah mushaf. Kalau yang dibeli itu adalah mushaf. Ya. Au muslimun au murtaddun, atau muslim atau murtad, la ya'tiku alaihi. Nah, apa yang dimaksud di sini jamaah sekalian? Berarti syarat ini hanya berlaku bagi siapa? Hanya berlaku bagi pembeli saja. Ya, hanya berlaku pada pembeli saja. Dan hanya berlaku pada barang tertentu saja. Barang tertentu itu adalah mushaf. Mushaf. Ya. Tadi kita sebutkan ketika yang membeli itu adalah muslim, ya. Kemudian yang dibeli itu adalah mushaf, maka sah. Apa yang dimaksud dengan mushaf jamaah sekalian? Mushaf itu adalah ma kutiba fihi Qur'anun. Mushaf itu adalah yang dituliskan padanya Al-Qur'an, sawa'un kana lid-dirasati aw li ghairiha. Terlepas dari tujuannya, apakah tujuannya itu untuk dipelajari atau selainnya. Ya. Wa kutubul ahaditsin nabawiyyah wa kutubu ulumis syar'iyyati fala budda an yakuna al-mushtara lahu dzalika musliman khaufan minal ihanah. Dan begitu juga di sini masuk di dalamnya adalah kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab ilmu syar'i. Maka fala budda an yakuna al-mushtara lahu, ya, orang yang orang yang membelinya juga itu adalah seorang muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau yang membeli itu adalah non muslim, maka khaufan minal ihanah, dikhawatirkan justru akan al-ihanah itu adalah disepelehkan, ya, atau dibiarkan begitu saja, tidak diperhatikan, ya. Jadi kalau barangnya itu adalah mushaf atau buku-buku hadis, ya, atau kitab-kitab ilmu syar'i, maka dipersyaratkan yang membelinya itu adalah seorang muslim. Karena kapan jatuh di tangan seorang yang non muslim,
Dia tidak mengerti hak-hak daripada buku-buku itu. Dia tidak mengerti hak daripada mushaf, bahwasanya mushaf itu harus dimuliakan dan harus dibawa atau dipegang oleh orang yang dalam keadaan suci. Nah, sedangkan non muslim itu tidak tahu hal-hal yang seperti itu. Nah. Kemudian tadi kita sebutkan wa qauluhu wa muslimun, ya, muslim di sini adalah seorang abdun muslim, seorang hamba yang muslim. Falabudda min islami man yushtara lahu abdun muslimun li'anna tamallukal kafira lil muslimi fihi idlalun lahu illa idza kana ya'tiku alaihi aslan aw far'an fa innahu yasih bai'uhu. Ya. Jadi tadi juga kita katakan dipersyaratkan, ya, orang yang membelinya itu juga adalah muslim, ya, dipersyaratkan dia adalah muslim. Baik, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat yang harus terpenuhi antara penjual dan pembeli adalah adamu hirabati man yushtara lahu iddatu harbin. Tidak adanya peperangan, ya, tidak adanya peperangan yang terjadi oleh orang yang membelinya. Apa maksudnya jamaah sekalian? Ai alatu al-harb. Yang dimaksud di sini jamaah sekalian adalah alat-alat perang. Ya, alat-alat perang. Artinya semua yang bermanfaat yang bisa digunakan untuk berperang, baik itu senjata, peluru, pisau, pedang dan seterusnya. Nah, maka jamaah sekalian, ketika adanya perang, ya, kemudian ada seorang yang datang dan mau membeli senjata, pertanyaannya, boleh tidak kita jual senjata itu kepadanya? Sedangkan antara kita dan dia itu sekarang terjadi apa? Perang. Maka berdasarkan syarat ini tidak boleh. Tidak boleh kita menjual senjata kepada musuh. Nah, itu maksudnya syarat ini. Nah, ai alatul harbi ka bai'i ta'iratin harbiyatin aw silahin li kuffari harbiyin. Ya, misalnya ada orang-orang kufar yang memang memerangi Islam. Nah, sekarang si muslimnya itu boleh tidak dia menjual senjata kepada orang kafir yang menyerang kaum muslimin? Hukumnya tidak boleh. Ya, hukumnya tidak boleh. Terus kalau non muslimnya itu yang membeli senjata itu ternyata bukan orang kafir harbi, karena orang kafir itu jamaah sekalian itu terbagi menjadi dua. Ada kafir harbi yang memang menyerang Islam, dan ada kafir dhimmi. Ada kafir yang artinya antara kita dengan mereka itu tidak masalah, ya. Kita hidup rukun, mereka juga hidup di negara kita dan membayar jizyah dan seterusnya. Nah, kalau mereka yang membeli senjata tidak masalah. Tapi kalau yang membeli senjata adalah kafir harbi yang memang memerangi Islam, maka itu yang tidak boleh. Ya. Nah, ini syarat yang keempat. Sebetulnya jamaah sekalian masih ada syarat yang lain juga yang disebutkan, yaitu at-ta'addud. Apa itu at-ta'addud? Yashtaritu fil bai'i ta'addud tarafai al-aqdi. Bahwasanya dipersyaratkan dalam jual beli itu ada dua orang yang melakukan transaksi dan orangnya berbeda. Bi an yujad bai'un wa mushtarin. Ada penjual, ada pembeli.
Ya. Kenapa? Karena maslahat keduanya berbeda dengan maslahat yang lain. Maslahatnya penjual beda dengan maslahatnya pembeli. Ya. Ada yang menawar, ya, ada yang menawar, ada yang mau bertahan dengan di harga tertentu. Nah, seperti itu kan, penjual dan pembeli itu saling tawar menawar. Artinya masing-masing punya maslahat. Kalau penjualnya mau apa? Mau harga tinggi, pembelinya mau harga rendah. Ya, masing-masing mau punya maslahat dan ingin keuntungan masing-masing. Nah, maka jamaah sekalian, tidak boleh dalam jual beli itu dilakukan oleh satu orang. Dia penjualnya dan dia pembelinya sendiri. Memangnya ada seperti itu jamaah sekalian? Ada tidak orang yang dia adalah penjual dan dia sendiri yang membeli? Kalau kita lihat transaksi-transaksi saat ini, kita dapatkan ada, ya, ada yang dia adalah penjualnya dan dia adalah pembelinya. Contohnya apa jemaah sekalian? Contohnya adalah dia menjadi seorang wakil dari penjual dan dia juga menjadi wakil dari pembeli. Ya. Misalnya penjual mengatakan, tolong jualkan barang saya ini, ya, kepada si A. Kemudian pembeli juga mengatakan si A, tolong belikan barang itu. Nah, dia sekarang mewakili penjual sekaligus mewakili pembeli. Boleh tidak dia jual barang itu dan dia beli sendiri? Tidak sah. Ya, tidak sah. Dan ini banyak jamaah sekalian. Contoh yang saya sering lihat itu banyak terjadi ya belakangan ini adalah seperti dia menjual makanan, ya, dia menjual makanan, tapi dia tidak mengatakan bahwa dirinya sebagai penjual. Dia tidak mengatakan dirinya sebagai penjual. Kemudian dia menawarkan bahwa makanan itu akan didonasikan ke tempat yang lain, mau dibagikan makanan itu. Sehingga dia tawarkan kepada orang-orang untuk membeli makanan itu untuk didonasikan kepada orang lain, untuk diberikan kepada orang lain. Jadi dia sebelumnya statusnya penjual, dia punya barang sendiri, ya, dia punya stok barang, kemudian dia tawarkan kepada orang-orang, siapa yang mau berdonasi kepada fulan, ya, kami siapkan barangnya. Oke, berarti dia adalah penjual, dia adalah penjual. Kemudian ketika ada orang yang meminta agar orang lain misalnya tertarik untuk berdonasi, ya, tertarik untuk berdonasi, dan dia terima, dan dia sebagai wakil daripada orang itu untuk membeli barang tersebut, berarti dia sekarang telah melakukan transaksi di mana dia adalah penjualnya dan dia juga adalah pembelinya. Ini tidak boleh, tidak boleh seperti itu. Harusnya dari awal dia katakan bahwa saya ini menjual barang, ya, cuma masalahnya dia tidak menampakkan dirinya sebagai penjual. Dia hanya membuka donasi, orang-orang datang untuk tertarik, ya, berdonasi,
sedangkan dia sebetulnya di belakang adalah seorang yang menjual barang. Ya. Maka tidak boleh dia menjual barang dan dia mewakili orang untuk membeli barang tersebut. Jadi dia melakukan transaksi apa? Penjual dan pembeli secara bersamaan. Nah ini tidak bisa seperti itu. Tapi di sini jamaah sekalian disebutkan wa yustathna min dzalika al-wali al-ab khasatan wal qadi. Tapi ada kasus yang dikecualikan dalam masalah ini. Yaitu siapa? Pertama, seorang bapak yang posisinya sebagai wali anaknya, kemudian seorang al-qadi. Al-qadi adalah hakim, ya. Maka di sini disebutkan fayajuzu lil ab, boleh bagi seorang bapak an yabi'a mala ibnihi al-qasir min nafsihi. Ya, maka boleh seorang bapak menjual, ya, barang anaknya dan dia juga yang beli. Ya, boleh. Litawaffuri syafqati fihi wa adami ittihamihi bil ghaban. Wa yajuzu lil qadi an yabi'a malal qasirin alladziina tahta wilayatihi ba'duhum min ba'd li'anna wilayatahu 'ammah la maslahata lahu fil bay' wa qad yattarra ila misli dzalika. Ya, begitu juga dengan hakim, seorang hakim. Bahkan di sini al-qadi disebut sebagai pemerintah secara umum, ya. Seakan-akan dia adalah pemerintah secara umum. Maka ketika ada rakyatnya, ya, yang terjadi masalah, maka dia bisa masuk di situ dan melakukan proses jual beli, ya, seorang pemerintah. Nah itu syarat tambahan, ya. Bagaimana dengan melihat jamaah sekalian? Apakah dipersyaratkan dalam jual beli itu penjual dan pembeli itu adalah seorang yang matanya normal? Bagaimana dengan orang kalau penjualnya buta atau pembelinya buta? Nah, maka di sini disebutkan hukmu bai'il a'ma la yajuzu bai'uhu wa shira'uhu lil muayyan bi nafsihi. Tidak boleh baginya seorang yang buta untuk membeli atau menjual sesuatu yang merupakan barang tertentu untuk dirinya, ya. Jadi apa yang dilakukan kalau dia adalah orang yang buta? Fayuwakkilu fi dzalika wa fil qabdi wal iqbadi bi khilafi ma fi dhimmati kal salam. Nah, berarti kalau dia adalah orang yang buta, maka untuk proses jual beli dia bisa mewakilkan kepada orang lain. Kalau dia adalah penjual yang buta, maka dia diwakili oleh orang lain menjualkan barangnya. Tapi kalau dia adalah pembeli yang buta, maka dia apa? Diwakili oleh orang yang lain untuk membeli barang. Kenapa jemaah sekalian? Karena bahaya. Orang yang buta itu tidak tahu apakah barang yang dia terima itu asli atau tidak, ataukah sesuai dengan keinginannya atau tidak, ya. Nanti maunya beli HP A, ternyata dikasih HP B, ya. Nah seperti itu. Oleh sebab itu dalam mazhab tidak boleh seorang yang orang yang buta itu jual beli. Makanya dalam beberapa kitab disebutkan bahwa syarat penjual dan pembeli itu juga adalah orang yang matanya normal, ya, supaya dia bisa mengetahui barang yang dia jual, barang yang dia beli dengan sempurna. Kalau terjadi jamaah sekalian, apakah sah? Tidak sah.
Tapi kalau misalnya jemaah sekalian, yang orang yang buta tadi sempat melihat barangnya, dan barang itu tetap tidak mengalami perubahan, kemudian dia menjual atau membelinya, apakah sah? Sah, karena dia sudah lihat sebelum matanya buta. Ya. Tapi kalau sudah buta memang, kemudian dia baru mau beli barang, atau dia dia mau menjual sesuatu, maka itu yang kita katakan tidak sah. Baik. Nah, itu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah berkaitan dengan syarat penjual dan pembeli, al-aqidan. Berarti ada berapa syarat jamaah sekalian? Yang kita sebutkan ada 4 ya, ada 4 syarat. Kecuali syarat yang dipersyaratkan khusus untuk orang yang pembeli tadi, ada 2 syarat. Pertama, Islamnya orang yang membeli mushaf ya. Kemudian dipersyaratkan juga bagi orang yang membeli itu adalah orang yang darahnya tidak boleh ditumpahkan ya. Dia adalah muslim atau dhimmi dalam jual beli alat perang. Nah, adapun orang yang memang memerangi Islam, kafir harbi, maka ini tidak boleh menjual alat perang kepadanya. Baik, jadi itu ya syarat daripada penjual dan pembeli. Berapa menit lagi? Ah, 16 menit. Berikutnya jemaah sekalian, di sini pembahasan kita masuk ke rukun yang lain, yaitu rukun al-maqudi alaihi atau syurut al-maqudi alaihi, yaitu barang yang akan dipertukarkan ya. Jadi penjual punya barang, pembeli punya uang. Nah, di sini juga dipersyaratkan. Jadi berkaitan dengan barangnya ya. Dan nampaknya ini panjang pembahasannya, tapi saya sebutkan saja di sini dulu. Nanti kita akan bahas untuk barangnya jamaah sekalian. Barang yang diperjualbelikan itu dipersyaratkan ada 5 syarat. Pertama, an yakuna tahiran, dia adalah barang yang suci, bukan najis. Yang kedua, an yakuna nafi'an, dia adalah barang yang bermanfaat. Seperti barang yang tidak ada manfaatnya tidak sah diperjualbelikan. An yakuna maqduran ala tasallumi. Yang ketiga adalah dia adalah barang yang bisa diterima. Ya, kalau menjual sesuatu yang tidak bisa diterima, dia jual itu, saya jual ikan di dalam laut. Nah, gimana caranya? Kemudian yang keempat adalah an yakuna mamlukan lil bai'. Dia adalah barang yang memang dimiliki oleh penjualnya. Jangan sampai orang menjual, saya jual tanah. Tanah siapa? Itu tanah depan rumah saya jual. Padahal bukan miliknya. Ya. Makanya dipersyaratkan barang yang dijual itu adalah milik penjual. Kemudian yang kelima, barang itu diketahui ma'luman jinsan wa qadran wa sifatan. Jadi dia jenisnya diketahui, kadarnya, sifatnya. Nah, ini 5 rukun yang harus terpenuhi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan barang yang dipertukarkan dalam jual beli. Bagaimana penjelasannya? Insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, dan sisa waktu kita manfaatkan untuk diskusi. Silakan jemaah sekalian, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Ya.
Iya. Tidak masalah kalau dia mengaku sebagai penjualnya. Masalahnya tadi adalah dia menawarkan barang, tapi dia katakan siapa yang ingin berdonasi. Ya. Misalnya apa? Apa yang biasa didonasikan? Makanan biasanya ya. Makanan. Misalnya ada yang kena bencana misalnya dan butuh makanan. Nah, dia tawarkan kepada orang siapa yang mau bantu dia. Orang yang kena bencana itu, siapa yang mau bantu? Silakan berdonasi. 20.000 per kotak. Ya. Dia tidak sampaikan bahwa dia menjual barang. Dia bahasakan dengan apa? Bantu dia. Nah, ketika orang berdonasi itu kan mewakilkan kepada si dia. Misalnya saya sekarang menjual, tapi saya bahasakan dengan donasi. Orang datang kepada saya dan mengatakan bahwa saya berdonasi sekian kotak makanan. Ya. Berarti dia telah mewakilkan kepada saya untuk mendonasikan kan? Intinya dia telah mewakilkan kepada saya hak untuk membeli barang itu. Ya. Sedangkan penjualnya siapa barang ini? Saya sendiri kan? Berarti saya mengambil perwakilan dia, kemudian membeli kepada diri saya sendiri. Paham? Jadi dia melakoni penjualan dan pembelian padahal di waktu yang sama, dan dia sendiri penjualnya, dia sendiri pembelinya. Makanya tidak bisa. Sebaiknya gimana? Sebaiknya dia terus terang bahwa saya sebagai penjual dan membelinya adalah Anda. Adapun masalah mendonasikannya, nanti saya yang mendonasikan sendiri, saya yang membawa, saya bantu, saya mewakili Anda untuk mendonasikan. Jadi perwakilannya di sini bukan perwakilan pembelian, tapi perwakilan apa? Pengantaran. Paham kira-kira? Iya, terus terang saja bahwa saya menjual. Iya. Kalau dia tidak terbuka, dia tidak terus terang sebagai penjual dan dia mengambil perwakilan orang dalam membeli barang dan ternyata dia sendiri yang menjual, ya. Atau ringkasnya gini, jemaah sekalian. Kita datang kepada orang, mau dibelikan HP. Sini saya belikan. Dia ambil uangnya orang, ternyata dia penjual HP dan dia beli HP-nya. Itu singkatnya seperti itu. Jadi sekarang dia ambil perwakilannya sebagai penjual, sebagai pembeli. Dan sebetulnya dia adalah penjual, cuma dia tidak sampaikan bahwa saya ini penjual. Dia ambil uangnya orang, dia diambil kepercayaannya orang untuk membelikan barang, ternyata dia beli barangnya sendiri, dia buat tuliskan nota sendiri, ini sudah saya belikan. Walaupun bukan untuk donasi. Donasi itu tadi cuma contoh saja yang banyak terjadi sekarang. Tapi intinya ini yang kedua, sebagaimana yang saya ceritakan, bahwa dia ambil kepercayaannya orang untuk membelikan barang, tapi dia sebetulnya di balik itu dia adalah penjual. Jadi sekarang dia melakoni apa? Pembelian dan penjualan pada diri yang sama, pada orang yang sama. Nah, kenapa tidak sah jemaah sekalian? Karena namanya jual beli itu, ya. Namanya jual beli itu tentu ada beberapa hal yang harus terpenuhi di dalamnya. Di sini disebutkan fala yumkinu li syakhsin wahidin an yakuma bi kulli dzalika bi syaklin sahih. Tidak,
Kalau di dalam jual beli itu ada namanya pemberian, ada namanya penerimaan, dan tidak mungkin satu orang itu melakoni hal itu bersamaan dengan cara yang benar. Walidzalika la yasih li syakhsi an yatawalla tarafai al-aqd. Oleh sebab itu tidak boleh bagi seorang ya mewakili dua-duanya. Dia wakili penjualnya, dia wakili juga apa? Pembelinya. Wala yasih lil wakili an yashtari li nafsihi ma tawakkala fi bai'ihi, dan dia tidak boleh juga membeli untuk dirinya sedangkan dia adalah diwakilkan untuk menjual. Ini juga contoh yang lainnya. Misalnya gini, saya dipercayakan oleh orang untuk menjualkan barangnya, ya, saya dipercayakan oleh orang untuk menjual HP misalnya. Toko HP suruh saya menjualkan barangnya, berarti saya wakilnya mereka. Saya wakilnya mereka. Nah, boleh tidak saya beli sendiri HP itu? Hah? Tanpa memberitahu kepada mereka, saya sendiri yang beli HP. Nah, di sini disebutkan la yasih li syakhsin atau lil wakil an yashtariya li nafsihi. Tidak boleh bagi orang yang mewakili penjual dan membeli untuk dirinya sendiri. Kalau dia mau beli, beli sama dia langsung. Paham maksud saya? Ya. Bukan tidak bolehnya membeli barang itu, boleh, tapi caranya dengan cara apa? Hubungi penjualnya langsung bahwa saya beli. Jangan dia atas nama pembeli dan atas nama jangan sampai dia atas nama penjual dan pembeli secara langsung. Ya. Begitu juga dengan tadi dia mewakili pembeli, ya. Dia wakili pembeli padahal dia adalah penjualnya. Dia beli barangnya sendiri. Nah, itu tidak bisa boleh. Jadi sama-sama ya. Tidak boleh mewakili pembeli kemudian membeli barangnya sendiri, kemudian menjual barang itu sendiri kepada dirinya, dan tidak boleh juga menjadi seorang yang mewakili penjual ya kemudian membeli barangnya sendiri. Hah? Gimana? Percayakan kepada orang yang kita wakilkan untuk membeli barang. Umpama saya pembeli Ustaz, saya wakilkan kepada satu orang akan saya iya. Saya percaya seperti itu untuk membeli barang. Walaupun seperti itu, karena ada hal-hal yang kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu, karena banyak. Artinya gini, kepercayaan orang itu jamaah sekalian, itu ada batasannya. Bagaimanapun bentuknya kepercayaan itu ada batasannya. Bisa jadi dia percayakan kita pada satu sisi dan bukan pada sisi yang lain. Sehingga di sini dalam hal ini kita tidak tahu. Misalnya saya percaya seorang itu ya kejujurannya. Ya, kejujurannya. Tapi bisa saja dalam barang tertentu yang saya inginkan, karena dia ternyata adalah penjualnya dan dia mengatakan bahwa saya akan membelikan, dan di belakang setelah transaksi baru ketahuan ternyata dia sendiri yang. Nah, disitulah kadang terjadi kekecewaan. Ya. Bagaimanapun namanya kepercayaan jamaah sekalian, tidak semuanya sisi itu kita percayai. Bisa kita percaya orangnya, tapi dalam kondisi tertentu transaksi barang itu ada hal-hal yang disembunyikan dan bisa mengecewakan salah satu pihak belakangan. Nah, itu yang tidak ada yang menjamin. Makanya dari awal jual beli seperti itu tidak boleh. Ya, karena namanya jual beli itu harus dari awal, harus semua kemungkinan yang terjadi itu ditutup. Jangan sampai dibilang percaya di awal, tapi ternyata di belakang kita apa? Kita baru terjadi masalah. Nah, misalnya ada penjual yang barangnya jelas barangnya dia jual, kemudian pengakuannya akan bisa disedekahkan dengan harga sekian.
ya ada harga khusus bagi saya, kita mau sedekahkan. Gimana? Nah itu yang kita ceritakan tadi. Jadi dia sebagai penjual, tapi dia bahasakan sebagai apa? Kita barang memang ada, Ustaz. Barang ada, iya. Ya, kita beli barang, Hmm. beli barang, dia nanti lewat dia akan disedekahkan ke misalnya ke orang yang berhak. Ketika dia menjual, apakah orang tahu dia bahwa dia adalah penjual? Seperti kalau yang keterangan Heeh. kan ada yang apa, kita beli barang makanan, berarti pokoknya yang akan disedekahkan misalnya. Kalau jelas kita tahu dia adalah penjualnya, tidak masalah. Tidak masalah karena kita kan sudah jelas bahwa kita beli. Tidak ada perwakilan di situ. Ya. Yang masalah adalah ketika pembelinya itu adalah mempercayakan untuk membeli barang kepada dia dan tidak tahu bahwa dia adalah penjualnya. Di situ masalahnya. Paham? Tapi kalau saya sebagai pembeli, saya tahu dia penjualnya dan sebentar dia akan bantu untuk salurkan, itu tidak masalah karena tidak ada perwakilan di dalamnya. Saya datang membeli langsung dan tidak mempercayakan dia untuk membeli. Kenapa? Karena saya tahu dia adalah penjualnya. Yang masalah adalah kalau dia seakan-akan membuka kepada orang lain agar dirinya dipercayakan untuk membelikan barang, padahal ternyata dialah penjualnya. Itu masalahnya di situ. Nah. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, karena sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan dan berkaitan dengan masih ada ya? Iya. Donasi. Penggalangan dana. Dia bawa langsung barangnya kan? Dan kita juga tahu bahwa dia menjual. Iya. Kalau seperti itu sudah itu kita sudah tahu bahwa dia menjual. Yang masalahnya adalah kita tidak tahu barangnya, dia buka pengumuman saja, silakan berdonasi, dan orang yang membeli itu seakan-akan mewakilkan kepada dirinya untuk apa? Membelikan barang. Paham? Nah, ini beda kasusnya, dia datang dengan barangnya dan kita tahu bahwa dia adalah menjual barang itu dan hasilnya nanti untuk didonasikan. Itu jelas, tidak masalah. Ya. Yang jadi masalah adalah kalau dia buka semacam pengumuman, ya, apalagi kalau dia cantumkan rekening di situ, seakan-akan dia mengatakan percayakan kepada kami untuk membelikan barang, ya, padahal dia sendiri adalah penjualnya. Nah, paham? Ya. Tidak masalah kalau dia sudah beda orang, walaupun sama-sama mewakilkan kan, sama-sama mewakilkan, tidak masalah karena sudah beda orangnya. Yang jadi masalah kalau dia sendiri, ya. Contoh yang saya sebutkan kan, saya mewakili penjual kan, kemudian saya mau beli barang itu, misalnya HP ini diwakilkan kepada saya untuk saya apa? Saya jual. Tapi saya tertarik dengan HP ini. Ya. Kalau mau singkatnya ya langsung beli sama orang yang mewakilkan kan begitu. Tapi ini dia tidak mau sampaikan kepada orang yang mewakilkan. Ya.
tapi dia mewakilkan kepada orang lain untuk membeli HP ini. Boleh apa tidak? Boleh, tidak masalah. Kenapa? Karena sudah beda. Nah, paham? Hah? Gimana? Makelar. Bagaimana makelar itu? Iya. Nah, itu dia yang kita sebutkan tadi. Jadi dia kita mewakilkan kepercayaan kepadanya untuk menjual kan? Nah, dia sebagai orang yang wakilnya penjual, dia tidak boleh membelinya untuk dirinya sendiri. Kecuali kalau kasusnya tadi dia wakilkan kepada orang lain. Si fulan, ini ada motor saya jual, saya wakilkan kepada kamu untuk membeli motor ini. Nanti saya ambil. Boleh apa tidak? Boleh. Masalah. Kalau mau selamatnya, dia sampaikan kepada penjualnya bahwa saya yang beli, tidak masalah. Jadi konfirmasi saja. Kalau yang satunya, sisanya yang satu tadi, saya aja yang beli. Ya, tapi kalau dia tidak bilang-bilang dan dia beli sendiri, tidak boleh. Kenapa? Karena dia adalah orang yang diwakilkan. Ya. Ya. Macam dia mewakilkan untuk beli HP Ya. pada temannya. Ya. Tapi ini temannya beli sama dia kembali ke apakah boleh seperti itu? Misalnya saya ya, saya orang yang diwakilkan oleh penjual. Oke, HP di tangan saya sekarang. Kemudian saya mau beli HP ini. Kemudian saya wakilkan kepada orang lain untuk mewakili pembelian saya. Tapi teman itu kan otomatis datang ke toko. Penjualnya di situ. Apakah boleh seperti itu? Nah, itu yang kita katakan tadi boleh. Kenapa? Karena sudah beda sekarang orangnya. Orang yang menjual dan orang yang membeli itu sudah beda, walaupun atas nama perwakilan, tidak masalah. Masih bingung? Apa? Ada kemungkinan manipulasi. Karena orang yang membeli otomatis pasti memberikan harga belinya kepada yang dia wakilkan. Saya membeli itu harga begini. Datang beli di sini, otomatis kan akan terbuka. Di sini kan disebutkan la yasih li syakhsin an yatawalla tarafai al-aqd. Tidak boleh bagi seorang untuk melakoni keduanya, ya, penjual dan pembeli secara bersamaan. Wala yasih lil wakil, maka tidak sah seorang wakil itu an yashtariya li nafsihi, untuk membeli untuk dirinya sendiri. Jadi dia diwakilkan untuk menjual barang, tapi dia beli barang itu sendiri untuk dirinya. Ma tuwkila fi bai'ihi wala an yabi'a ma yamlikahu, dan dia tidak boleh juga untuk menjual ma yamlikahu liman wakalahu bisyira. Tidak boleh juga dia menjual apa yang dia miliki liman wakalahu, kepada orang yang dia telah wakilkan untuk membeli. Afwan, ternyata tetap tidak boleh. Iya. Sahih. Di sini saya baru paham bahwa kalau dia adalah wakil daripada penjual dan dia tertarik membeli barang itu, apakah boleh dia mewakilkan pembelian kepada orang lain? Si fulan, sini,
beli ini barang atas nama saya wakilkan kepada kamu untuk membeli barang ini. Di sini ternyata juga sama, tidak boleh. Iya. Betul, ada manipulasi di dalam. Nah, sahih. Kalau harga yang sudah sesuai dengan dia waktu. Gimana? Waktu sudah masuk kayaknya? Iya. Hah? Kalau misalnya, Satu-satu saja ya. Iya. kalau misalnya yang tadi itu harga yang dikasih, yang dia wakili penjual itu harganya sudah sesuai, tapi dia kasih orang lain beli sana. Harga yang dia jual, Harga yang dikasih oleh pembeli yang dia wakili itu sudah sesuai dengan harga yang dikasih, tapi dia mewakilkan lagi ke orang untuk membeli barang itu. Artinya ada manipulasi harga. bukan harga yang kita maksud di sini. Berarti anunya Prosesnya. Iya, bukan harga yang kita maksud di sini. Walaupun tidak ada perubahan dalam harga, tetap tidak boleh. Ya. Sekira cukup dulu jamaah sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.